Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Aprilia dengan NIM 28025899045 bersama dua rekan saya. Saya Alvina Bagis Nurzarani dengan NIM 2802582152. Dan saya Axel Fabianto dengan NIM 2802618884. Kami bertiga mahasiswa Computer Science dari Binus University. Pada video ini kami akan membahas topik AI as Learning Assistant for Computer Science Students, khususnya dari sisi manfaat dan tantangannya. Topik ini kami pilih karena sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa sehari-hari yang bersinggungan dengan teknologi dan dunia pemrograman. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang diharapkan bisa teman-teman capai setelah menonton video ini. Yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan peran AI sebagai learning assistant dalam pendidikan computer science. Yang kedua, teman-teman bisa mengidentifikasi manfaat dan resikonya dalam tugas akademik. Yang ketiga, teman-teman bisa menganalisis dampak AI terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, teman-teman bisa memahami cara menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, teman-teman bisa menerapkan strategi yang tepat agar tidak bergantung berlebihan pada AI. Baik, sebelum membahas bagaimana AI dapat membantu mahasiswa computer science, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Beberapa contoh kemampuan tersebut antara lain belajar dari data, melakukan penelaran atau reasoning, memecahkan masalah, memahami bahasa manusia, serta mengenali pola dalam data. AI bekerja dengan memanfaatkan algoritma, model machine learning, dan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan menghasilkan solusi atau prediksi. Karena kemampuannya tersebut, AI saat ini menjadi teknologi yang sangat penting dan banyak digunakan di berbagai bidang. Tidak hanya di industri, tetapi juga mulai berperan besar dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa yang belajar di bidang computer science. Baik, secara umum AI dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah Narrow AI atau Weak AI. Jenis AI ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu secara spesifik, misalnya chatbot, sistem rekomendasi, atau asisten coding. Sebagian besar teknologi AI yang kita gunakan saat ini termasuk dalam kategori ini. Lalu yang kedua adalah General AI, yaitu konsep AI yang secara teori dapat melakukan berbagai tugas intelektual seperti manusia. Namun, teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan belum benar-benar terwujud. Dalam kehidupan sehari-hari, AI sebenarnya sudah banyak kita gunakan. Contohnya pada mesin pencari seperti Google, asisten virtual seperti Apple Siri, sistem rekomendasi di Netflix, hingga tools pemrograman seperti GitHub Copilot. Di bidang pendidikan sendiri, AI juga dapat berfungsi sebagai virtual tutor, writing assistant, coding assistant, dan research helper yang membantu mahasiswa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana AI bisa membantu mahasiswa computer science dalam proses belajar. Nah, secara umum, ada 3 manfaat utama AI. Yang pertama, AI membantu saat debugging. Jadi bisa lebih cepat menemukan error dan memahami kenapa program gagal. Lalu yang kedua, AI bisa membantu meningkatkan logical understanding, karena AI bisa menjelaskan konsep-konsep yang sulit secara bertahap, misalnya recursion, data structure, atau OOP. Lalu yang terakhir, AI bisa membuat proses belajar lebih efisien karena mahasiswa bisa mendapatkan penjelasan dan feedback dengan cepat. Nah, jadi AI bukan hanya alat untuk mencari jawaban, tapi juga bisa untuk menjadi pendamping belajar yang mendukung pemahaman. Lalu di slide selanjutnya, saya akan mendemokan AI untuk debugging support. Jadi dalam proses coding, salah satu tantangan yang paling sering kita alami adalah saat program error, tetapi kita belum tahu letak masalahnya ada di mana. Di sini saya menggunakan tools Try untuk membantu debugging kode saya yang dapat membaca kode, mengidentifikasi kemungkinan error, lalu menjelaskan penyebabnya dengan langkah-langkah yang lebih mudah dipahami. Jadi manfaatnya bukan hanya memberi solusi, tapi juga membantu kita memahami alur berpikir untuk memperbaiki kode tersebut. Nah, untuk menunjukkan cara kerjanya secara lebih jelas, saya akan lanjut ke demo singkat penggunaan Try. Nah, di sini saya sudah merunning salah satu aplikasi saya.
Lalu setelah saya pilih paket ini, di sini ditemukan error karena tidak bisa ke halaman selanjutnya. Nah, untuk penggunaan try itu sendiri, kita dapat mengkopikan errornya, lalu kita pastekan di sini dan berikan prompt seperti kalian memberikan prompt ke AI yang lainnya seperti ChatGPT ya, atau Gemini dan lain-lain. Lalu setelah mengetikkan prompt ini, Try memiliki beberapa model yang bisa digunakan. Di sini saya menggunakan auto mode. Nah, di sini Try akan menganalisis semua kode yang saya miliki dan menemukan di mana bug itu berasal. Jika sudah selesai menganalisis, dia Try akan memberikan suges untuk kode-kode mana yang dapat diperbaiki. Di sini ada dua, yaitu di file pilih paket kita ganti name router pushnya sesuai yang sudah ada di sini, atau kita bisa menambahkan path baru sesuai dengan router name yang kita definisikan di sini. Nah, ini sebelum mengimplementasikan perubahannya, kita harus mereview kodenya terlebih dahulu, karena sebenarnya itu bisa diimplementasikan salah satu saja, bukan keduanya. Misal saya ingin mengubah nama yang di sini aja, kita klik keep. Nah, yang di sini karena kita dirasa nggak perlu menggunakan, kita klik undo. Nah, setelah kita jalankan lagi, nah, di sini sudah bisa next step ke halaman berikutnya. Nah, jadi dari demo tadi, kita bisa lihat bahwa AI seperti Try memang bisa mempercepat debugging dan membantu memahami error. Tetapi penggunaan Try juga tetap perlu dikontrol supaya tidak membuat mahasiswa terlalu bergantung ke AI ini. Baik, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana AI, khususnya ChatGPT, dapat membantu meningkatkan pemahaman logika dalam pembelajaran computer science. Salah satu konsep yang cukup sering dianggap sulit oleh mahasiswa adalah recursion. Banyak mahasiswa bisa menyalin kodenya, tetapi belum tentu memahami bagaimana alur berpikir bekerjanya. Karena itu, saya menggunakan contoh factorial function. Di sini saya memberikan prompt pada ChatGPT, explain how recursion works in a factorial function step by step with an example. Baik, dari hasil yang diberikan, ChatGPT tidak hanya langsung memberikan jawaban akhir, tetapi menjelaskan konsepnya secara bertahap. Pertama, dijelaskan dulu apa itu faktorial, yaitu perkalian berurutan dari suatu bilangan sampai satu. Setelah itu, ChatGPT menjelaskan apa itu recursion, yaitu ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan versi yang lebih kecil dari masalah yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AI membantu mahasiswa memahami proses logika di balik algoritma.
bukan hanya hasil akhirnya. Jadi AI berperan sebagai alat bantu untuk memperjelas cara berpikir dalam pemrograman. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang saya akan bawakan, yaitu bagaimana AI bisa meningkatkan efisiensi belajar. Salah satu tools yang akan kita bahas adalah Claude, yang bisa diakses di claude.com. Nah, Claude ini bisa membantu teman-teman mahasiswa belajar lebih efisien dengan cara mempersonalisasi sesi belajar, membuat soal latihan, dan memberikan feedback secara langsung. Dengan begitu, teman-teman dan kita juga bisa lebih fokus ke area yang paling perlu diperbaiki. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana Claude itu bekerja. Saya akan coba menanyakan konsep yang sering membingungkan mahasiswa computer science, yaitu recursion juga. Nah, di sini saya barusan mengetik explain what recursion is in programming and provide a simple example in Python. Nah, kita tunggu dulu respon Claude-nya muncul. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat Claude tidak hanya memberikan jawaban, tapi Claude juga menjelaskan langkah demi langkah disertai contoh kode yang bisa langsung dipahami. Jadi inilah yang membuat AI menjadi alat belajar yang lebih efektif, bukan karena dia memberikan jawaban instan, tapi karena dia juga membantu kita memahami prosesnya. Baik, di sini kita bisa melihat beberapa keuntungan utama dari penggunaan artificial intelligence dalam proses belajar. Salah satu manfaat terbesar dari AI adalah akses informasi yang lebih cepat. Mahasiswa dapat menemukan penjelasan atau solusi dengan lebih efisien tanpa harus mencari dari banyak sumber secara manual. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan produktivitas karena beberapa tugas seperti mencari referensi, menjelaskan konsep, atau membantu coding dapat dilakukan dengan lebih cepat. AI juga membantu dalam memahami topik yang sulit karena mampu menjelaskan konsep yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat ini akan optimal jika AI digunakan secara bertanggung jawab, sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan teknis sekaligus kemampuan belajar mandiri. Lalu, meskipun AI memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga memiliki risiko jika dipakai secara berlebihan. Nah, salah satu risikonya adalah membuat mahasiswa bisa menjadi kurang terbiasa berpikir kritis karena terlalu cepat meminta jawaban tanpa mencoba menganalisa masalah terlebih dahulu. Selain itu, kemampuan problem solving juga bisa melemah jika AI hanya digunakan untuk menyalin solusi. Nah, dalam konteks akademik ini, juga bisa menimbulkan masalah integritas, terutama jika hasil AI langsung dipakai tanpa pemahaman. Jadi, dalam computer science, AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir dan belajar mahasiswa. Oleh karena itu, yang paling penting bukan hanya menggunakan AI, tetapi menggunakan AI dengan cara yang tepat. Lalu, agar AI benar-benar bermanfaat dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencoba untuk mengusahakan menyelesaikan masalah secara mandiri terlebih dahulu sebelum meminta jawaban ke AI. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan AI untuk meminta penjelasan, bukan hanya hasil akhir. Hal tersebut bisa dibiasakan dengan bertanya kenapa dan bagaimana supaya kita tetap melatih logika berpikir. Nah, selain itu, kode yang dihasilkan AI juga harus tetap dicek, direview, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya langsung copy paste saja. Jadi, intinya, AI akan sangat membantu jika digunakan sebagai partner belajar. Dengan cara itu, mahasiswa tetap bisa berkembang, tetap memahami materinya, dan tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kita telah membahas bagaimana AI berperan sebagai learning assistant untuk mahasiswa computer science. Nah, AI terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi belajar, membantu proses debugging, dan memperdalam pemahaman konsep. Namun, manfaat ini hanya bisa dirasakan jika kita menggunakan secara bertanggung jawab. AI hadir untuk memperkuat kemampuan berpikir kita, bukan untuk menggantikannya.
Demikian referensi yang kami gunakan dalam video ini, seluruhnya dapat diakses secara publik. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa langsung teman-teman dalam proses belajar. Gunakan AI dengan bijak sebagai partner belajar, bukan sebagai jalan pintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.